Pagi ini saya akan sharing ya, berbagi dengan saudara satu pengajaran kebenaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mentalitas dengan Allah. Saya ingin coba sampaikan sama saudara bahwa harusnya ini yang menjadi jati diri kekristenan kita. Kekristenan kita harusnya seperti ini, bahwa apapun yang kita hadapi, yang sedang kita jalani hari ini, hadapi masalah kah, peperangan, pergumulan, kesesakan, sakit, penyakit, apa saja, harus jadi mentalitas. Harus jadi jati diri kita bahwa kita percaya kita gak pernah sendiri. Ya, asal Anda berjalan bersama dengan Tuhan, hadapi dengan Tuhan, ujungnya pasti kemenangan. Jadi sederhana saja, message-nya sederhana. Berita yang saya coba bagikan sederhana. Harus punya jati diri ini. Mental kita adalah hadapi semuanya dengan Allah gitu. Mari kita lihat ayatnya ya. Mazmur Daud dalam Mazmur pasal 60. Kita akan sama-sama baca di ayat yang ke-14 saudara ya. Mazmur pasal 60 kita akan baca di ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang saya coba terangkan sama saudara hanya bagian A saja, bagian koma saja. Saya nggak sampai masuk pada sebab Ia, yaitu Allah sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dia yang berperang untuk kita. Jadi sebetulnya hasil daripada kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya Tuhan yang kalahkan lawan kita gitu intinya. Tapi saya mau bicara tentang ini bagian A saja. Bahwa dengan Allah dikatakan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Atau terjemahan lain mengatakan dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar gitu. Perbuatan besar, perbuatan yang luar biasa, yang penuh dengan keajaiban itu akan kita alami. Kalau kata kuncinya adalah kita melibatkan Tuhan. Dengan Allah kita hadapi semua. Sebab itu poin pertama saya coba berbagi begini sama saudara. Bahwa setiap orang percaya, yaitu percaya kepada Tuhan, seharusnya ini dialami. Dia akan memiliki hidup yang luar biasa. Saya ulang satu kali lagi, karena ini penting buat setiap kita. Ya, bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan itu seharusnya memiliki hidup yang luar biasa. Tidak ada ceritanya, tidak ada kamusnya gitu ya. Orang yang berjalan dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu kemudian realita hidup yang terjadi, yang dialami itu cuman biasa-biasa saja. Tidak ada kamusnya, tidak ada ceritanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya bersandar kepada Tuhan, hidupnya ya gitu-gitu aja. Saya mau coba ingatkan begini bahwa Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang besar. Saya berharap Anda bisa nangkep dulu bagian ini. Sederhana saja message-nya. Bahwa Allah yang kita percayai itu Allah yang besar. Allah Tuhan yang kita percayai itu kita yakin kuasanya tak terbatas tanpa batas. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia Elohim gitu loh. Kuasanya tanpa batas, dia sanggup bisa melakukan segala perkara atas hidup kita. Nah, Tuhan yang kita percaya itu seperti ini, Tuhan yang besar. Alkitab katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup buat apa saja atas hidup kita. Tuhan seperti ini kita percaya. Lalu begini, kita mempercayai Tuhan seperti ini, lalu kenapa gitu ya? Kepercayaan kita kepada Tuhan sepertinya tidak mempengaruhi apapun dalam hidup kita. Tidak membawa kehidupan kita, bahasa saya, menjadi lebih baik. Kepercayaan kita kepada Tuhan seperti tidak berdampak, membawa kehidupan kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Dampak dari kuasanya kita percaya. Ada apa? Ini yang coba kita pelajari. Karena sebetulnya gak ada ceritanya, gak ada kamusnya. Orang percaya pada Tuhan tapi gitu-gitu aja, biasa-biasa aja. Dampak kuasanya mana yang kita percaya itu? Ya, makanya seharusnya
orang percaya kepada Tuhan, saya yakin dia akan mengalami kuasa dampak yang luar biasa dari Tuhan yang dia percaya. Mungkin ada bertanya, dasar ayatnya mana pendeta? Adakah bukti ayatnya? Dasar ayatnya ada? Ada. Bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan selalu mempengaruhi, membawa hidup kita berbeda. Coba lihat ayat ini. Yang menjadi dasar bahwa seharusnya hidup kita luar biasa. Karena kepercayaan kepada Tuhan, itu Musa yang katakan. Ayat ini sering saya sampaikan sama saudara. Tapi kembali saya ulang berkaitan dengan Mazmur 60 ayat yang ke-14. Di dalam Keluaran 33 ayat 16, ayat ini mengatakan ini kepada kita. Saya baca ya. Anda tolong perhatikan baik-baik dari kata kalimat firman yang ada. Dari manakah dikatakan gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Musa ngomong sama Tuhan. Ya, yakni aku dengan umatmu ini, kata Musa. Bukankah, Musa menegaskan, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ini kalimat penting, saya baca ulang sekali lagi. Bukankah karena engkau ya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga dikatakan kami, aku dan umatmu ini, perhatikan kata ini garis bawahi, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa berkata, yang membuat kami berbeda dari semua orang, semua manusia, semua bangsa-bangsa di muka bumi, karena engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Bagaimana orang bisa tahu aku dan umatmu dapat kasih karunia, dapat kemampuan ilahi yang membuat kami mampu lakukan hal-hal yang kami tidak mampu kami lakukan. Tapi kami bisa lewati, kami bisa menang, kami bisa melakukan perkara-perkara besar. Dari mana gerakan orang tahu? Aku dapat kasih karunia kemampuan itu karena engkau yang berjalan bersama kami. Ini menarik saudara. Musa berkata, inilah yang membuat kami berbeda dengan semua orang. Saya suka bilang sama saudara, saudara mesti ngerti pagi ini. Ini landasan dasar yang penting. Bahwa begini, kebersamaan Tuhan dengan kita. Kehadiran Tuhan berjalan bersama dengan kita yang kita percaya itu pasti membuat hidup kita berbeda. Coba cek and recheck, lihat diri kita masing-masing. Ada keberbedaan gak hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan sebelum kau belum percaya pada Tuhan? Ayat ini harus menjadi satu kebenaran, keyakinan buat setiap kita. Bahwa ternyata Musa, firman katakan Tuhan itu selalu berjalan bersama kita. Nah, keberjalanan Tuhan, kebersamaannya, keberadaannya yang selalu bersama dengan kita, tidak pernah tinggalkan kita. Itu harusnya membuat hidup kita nggak sama. Membuat hidup kita berbeda sekali dengan semua orang. Gitu. Harusnya membuat hidup kita gini sederhananya, luar biasa. Kenapa? Dia bersama dengan kita. Saya ulang, ini satu kebenaran yang harus menjadi keyakinan dalam hati kita. Bahwa kita gak pernah sendiri. Tuhan selalu pegang erat tangan kita, kata pujian. Itu yang menjadi alasan kita jatuh cinta dengan dia. Iya kan? Itu yang membuat alasan kita itu selalu Tuhan, Tuhan dengan Tuhan dan Tuhan, gak ada lain. Alasannya cuma satu, karena kau cinta sama aku Tuhan, kau gak pernah biarkan aku sendiri. Ini saya ulang, harus jadi sebuah keyakinan kebenaran. Tuhan selalu bersama dengan kita, apapun alasannya. Mau dalam kesulitan, mau terkatung-katung di padang gurun, selalu ada Tuhan. Dan memang Keluaran 33 ayat 16 itu sudah membuktikan teks sesungguhnya. Ayat ini sesungguhnya menceritakan apa? Mereka di padang gurun. Lihat, kebersamaan Tuhan, keberadaan Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Membuat mereka berbeda dari semua manusia. Ada tahu? Kalau Tuhan gak bersama dengan Musa dan Israel, sudah mati mereka. Tidak ada orang bisa jalan kuat di padang gurun. Padang gurun itu bukan tempat yang bisa menunjang orang bisa hidup. Tanah padang gurun tidak menghasilkan sesuatu yang baik sedikit pun buat manusia. Tanahnya gak bisa hidup ditanam. Dan menghasilkan gandum, dan menghasilkan makanan, gak bisa dipakai kerja, mati itu tanah. Tidak ada orang bisa hidup, tidak ada air, tidak ada makanan. Tapi kok umat Israel bisa hidup 40 tahun? Itu karena kasih karunia Tuhan
yang memampukan mereka bisa lewati bahkan generasi Yosua masuk tanah Kanaan. Kebersamaan kasih karunia-Nya itulah yang membuat mereka menang hadapi badai gurun. Bayangkan, tidak ada air, karena kebersamaan Tuhan jadi berbeda. Gunung batu bisa keluar air. Tidak ada makanan, sorga dropping makanan setiap hari. Allah menjadi Jehovah Jireh, menyediakan segala yang dibutuhkan Israel. Kata kuncinya di mana? Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Makanya Mazmur tadi pasal 60 ayat 14 katakan, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan itu sesungguhnya nyata, realita. Itu sudah dialami generasinya Musa di padang gurun dan generasi Yosua. Betul-betul luar biasa. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa di padang gurun penuh kesusahan. Terkatung-katung di sana, jalan di sana, tetap hidup. Kalau bangsa lain bagaimana pendeta? Mati. Gak bisa, berbeda. Selalu kita mengalami keberbedaan karena kebersamaan dengan Tuhan. Saya kembali coba bertanya sama saudara, bagaimana pengalaman hidupmu? Apakah saudara sudah mengalami dampak kebersamaan dengan Tuhan? Atau biasa aja pendeta, hidup saya biasa-biasa aja. Ini ada yang salah. Kita coba cari jawabannya bersama-sama. Kenapa gitu loh. Kita ini orang yang percaya pada Tuhan. Harusnya pengalaman kita miliki pengalaman luar biasa. Tapi kita kok biasa-biasa. Ini ada something wrong. Ada sesuatu yang lain. Yang membuat kita tidak mengalami dampak kuasanya yang besar. Dasar ayatnya jelas. Keluaran 33 ayat 16 Musa berkata, bahwa engkau berjalan bersama dengan kami. Keberadaan Tuhan berjalan itu yang membuat hidup kami berbeda dari semua bangsa. Anda bisa mulai tulis chatting sekarang juga. Engkau bisa katakan, berjalan bersama dengan Tuhan membuat hidupku menjadi sangat berbeda. Ada pertolongan, ya, ada kemampuan dari Tuhan, ada mujizat, ada pemeliharaan. Meskipun lewati yang sulit, menjadi berbeda gitu loh. Semuanya jadi beda gitu. Kenapa? Ada Tuhan. Walaupun kalau kita jujur ya melihat kenyataan. Hal yang luar biasa yang katakan dampak dari hidup bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu gak banyak dialami orang Kristen. Kalau saya ngomong fair-fairan, jujur-jujuran, bagaimanapun juga saya melayani Tuhan sudah 20 tahun lebih ya. 23, 26 jalan saya melayani Tuhan. 26 tahun lebih. Saya udah keliling juga di antara jemaat saya layani. Kadang saya juga diundang di gereja-gereja keliling lah. Ya, apalagi tugas-tugas gereja sinode. Kadang saya keliling Indonesia dalam KKR. Saya banyak menjumpai yang mengalami hal yang luar biasa kebersamaan dengan Tuhan itu hanya minoritas saja. Sedikit saja. Mayoritasnya bagaimana pendeta? Hidupnya biasa. Hanya minoritas yang mengalami kemenangan. Hanya minoritas sedikit sekali yang mengalami apa? Dampak keluar biasaan kuasa Tuhan. Hidupnya jadi berbeda luar biasa. Hanya sedikit. Kemarin dalam pelajaran siapa yang kita ikuti. Kemarin masih ingat. Saya munculkan tentang statement dia Billy Graham. Pagi ini saya coba munculkan lagi. Hanya sekedar reminder buat kita. Billy Graham seorang hamba Allah yang sudah berjalan dengan Tuhan luar biasa. Dampak penginjilannya, dampak pelayanannya sudah menjadi berkat bagi tubuh Kristus seluruh dunia, gereja Tuhan seluruh dunia. Saya yakin gak sembarangan beliau mengatakan ini. Billy Graham pernah berkata begini, bahwa berdasarkan kesimpulan yang dia lihat orang-orang percaya pada Tuhan. Setelah puluhan tahun melayani Tuhan, kesimpulannya begini, Billy Graham katakan, ternyata hanya 15% saja. 15% kecil banget gitu loh. Orang Kristen yang percaya pada Tuhan, yang mengalami kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan, cuman 15% dari 100% loh. Lalu 75%-nya mayoritasnya biasa saja. Tidak berkemenangan, berkekalahan kali saudara ya. Bukan kemenangan. Ayub berkata bahwa hidup ini adalah peperangan, hidup ini pergumulan. Banyak orang yang bukan menang tapi kalah. 15% cuman minoritas yang luar biasa mengalami hidup yang berbeda.
75%-nya mayoritasnya hidup dalam kekalahan. Hidup yang cuman gitu-gitu saja dan biasa-biasa saja. Sebetulnya apa sih yang membuat ini bisa terjadi? Harusnya kepercayaan kita kepada Tuhan itu berdampak, berpengaruh, kuasa yang luar biasa membuat kita berbeda dari semua orang. Tapi kenapa cuma 15% yang alami keluar biasaan, kemenangan, kelimpahan kuasa Tuhan? Mayoritasnya enggak gitu. Apa sih sebabnya? Sebelum saya tunjukkan, bacakan beberapa ayat, saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang panglima perang, jenderal perang dari Tiongkok yang terkenal dengan sebutan The Art of War. Seorang ahli strategi perang yang sangat hebat dari Tiongkok, dari China, yang bernama Sun Tzu. Sun Tzu ini jenderal perang yang strateginya hebat gitu ya. Satu kali Sun Tzu mengucapkan statement setelah dia berpengalaman mengalahkan ribuan peperangan-peperangan dia menangkan itu. Dia katakan begini, strateginya, kuncinya dia katakan begini, know yourself and you will win all battles. Dia katakan, kenali, jadi ini rahasia ribuan kemenangan yang dialami oleh Jenderal Sun Tzu dalam strategi perangnya. Dia tunjukkan rahasia kuncinya, strategi perangnya dikatakan gini, kenali siapa dirimu, maka engkau akan memenangkan semua pertempuran. Tadi saya bilang sama saudara, Ayub itu mengatakan begini, hidup di muka bumi adalah pergumulan. Hidup ini adalah peperangan, bukan bermain-main-mainan. Hidup itu peperangan. Hidup kita dari mulai lahir sampai umur sekian, kita setiap hari kayaknya hadapi peperangan. Hadapi kesesakan, hadapi pergumulan. Sun Tzu bilang, kalau kita ingin menang, rahasia kemenangan menurut Jenderal Sun Tzu itu adalah kita itu harus tahu siapa diri kita. Pengenalan yang benar akan siapa diri kita itu ternyata menjadi kunci kemenangan kita dalam setiap pertempuran kita. Saya ulang sekali lagi. Pengenalan yang benar akan siapa diri kita itu menentukan semua peperangan dalam diri kita, kemenangan dalam diri kita. Mau menang atau kalah. Seperti saya katakan, kalau kita mau jujur, kita ingin selalu menang dalam peperangan kita. Kita tidak ingin kalah. Siapa coba orangnya mau kalah hadapi masalah. Kita maunya menang hadapi masalah hidup kita. Tidak ada satupun kita bisa kalah. Dan memang itu dijanjikan Tuhan ya. Apa janji Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 37 masih ingat? Tuhan jadikan kita lebih daripada pemenang, orang-orang yang menang. Roma 8:37. Multimedia bantu Roma 8:37. Saya baca ya. Atau bolehkah sama-sama kita baca ayat yang sangat terkenal ini. Tapi mari kita renungkan kembali, tidak ada salahnya kita baca ulang kan. Meskipun Anda hafal, lihat. Roma 8:37. Mari bersama kita baca 2 dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau saya boleh bilang sama saudara, inilah rancangan Tuhan buat setiap kita. Ya, inilah destininya Tuhan buat orang yang percaya dengan Tuhan. Orang yang sedikit-sedikit pokoknya libatkan Tuhan, dengan Tuhan saya hadapi. Ini destininya orang yang melibatkan Tuhan, hidup dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Destininya adalah ini, rancangannya adalah ini. Tetapi dalam semuanya itu apa? Nanti kalau ada baca ayat di atasnya 35 kalau nggak salah ya. Kesesakan, peperangan, penganiayaan, ya, kelaparan, ketelanjangan, maut, bahaya, pedang. Bukankah semua itu bicara peperangan kehidupan? Setuju dengan saya? Sepakat saudara, itu bicara pergumulan kita. Itu bicara peperangan kita. Alkitab berkata apa? Tetapi dalam semuanya itu, semua pergumulan peperangan itu, apa kata Tuhan? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih, kalau di dunia ada orang yang menang. Mike Tyson itu pernah menang, kita lebih daripada dia. Orang bercita, saya menang, kita lebih daripada orang itu. Kenapa? Karena ini firman yang bilang sama kita. Tuhan yang bilang sama kita bahwa kamu itu lebih dari semua orang-orang yang menang.
Terjemahan lain berkata, kita lebih daripada pemenang. Loh, itu loh destiny kita. Itu jati diri kita. Lebih daripada pemenang. Semua kita pengen menang. Tapi kenapa kita kalah? Tidak ada orang padahal mau kalah. Kita percaya pada Tuhan, kita pengen menang. Tapi kenapa saya kalah, pendeta? Saya ambruk, saya gak bisa bangkit. Ini kita cari jawabannya bersama-sama. Solusinya bagaimana? Ada apa? Kenapa kekalahan yang terjadi? Padahal janjinya Tuhan, destininya kita dijadikan lebih daripada orang menang. Sun Tzu berkata, rahasia kemenangan dalam ribuan peperangannya adalah bahwa kita itu harus kenal siapa diri kita dengan benar. Karena itu menjadi kunci kemenangan dalam setiap peperangan kita. Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Jenderal Sun Tzu ini seirama gitu. Sama dengan yang pernah diucapkan seorang yang paling berhikmat di dunia ini. Saya minta multimedia bantu dulu. Saya tidak sempat tadi catat ayat dalam versi bahasa Indonesia. Amsal 23 ayat 7. Ayat ini lagi-lagi sering saya munculkan sama saudara. Tapi ini penting berkaitan dengan hidup percaya dengan Allah. Saya baca ya, Amsal 23:7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Membuat penilaian dalam dirinya, mengukur parameter dirinya sendiri, katakan, demikianlah ia. Saya ulang, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan dalam versi bahasa Inggris dikatakan begini. Ya, coba munculkan. For as he thinks, dikatakan in his heart, so is he. Jadi kesimpulannya begini, hampir sama dengan Sun Tzu. Apa yang kita pikirkan dalam hati kita? Ya, jadi rahasia kemenangan itu kan gini katanya tadi. Kita harus mengenali dengan benar siapa diri kita. Itu menentukan kemenangan kita. Salomo, orang yang paling berhikmat di dunia, dia pun berkata sama. Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, jadilah kita seperti itu. Coba kita pelan-pelan telusuri di sini, saudara ya. Saya pernah bilang sama saudara, sekalipun mulai kita berkata Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Dalam doa pagi kita berkata, aku percaya Yesus tolong aku, sanggup sembuhkan aku, pulihkan ekonomiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, hebat, luar biasa. Itu yang keluar di mulut kita. Itu yang kita katakan. Kita berkata, aku yakin, aku lebih daripada pemenang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti ada pertolongan. Itu mulut kita. Tapi ternyata belum selesai kita ngomong, langsung sepersekian detik di hati kita. Kita berpikir dalam hati kita ini, masa bisa ya? Aku orangnya lemah. Aku ini orangnya bodoh. Aku ini kurang pinter. Beda sama dia pinter, aku gak punya talenta. Aku banyak kekurangan. Baru mulai kita berkata, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Yesusku luar biasa. Dia sanggup tolong aku. Bagi Tuhanku tidak ada mustahil. Loh, itu mulut kita baru ngomong loh. Belum amin, belum selesai sepersekian detik. Langsung hati kita berpikir dengan diri kita gini. Tapi masa bisa ya, oh aku gini, aku gini, aku gini. Kita mulai berpikir dalam hati kita tentang diri kita. Nah ini kita mesti ubah. Ini kita mesti robah. Apa yang ada dalam diri kita suka berkata, aku lemah, aku bodoh. Aku gak bisa apa-apa. Dia lebih jago, dia lebih pengalaman. Tuhan gak pernah tanya kemampuan kita. Lu bisa apa? Enggak. Satu kali Musa itu menghadapi para penyihir, ahli-ahli sihirnya Mesir di hadapan Fir'aun. Lempar tongkat jadi ular. Lalu Tuhan ngomong sama si Musa. Apa yang kamu punya Musa? Tongkat. Itu cuma tongkat biasa. Tongkat kayu biasa yang menggembalakan domba. Dombanya mertuanya di Gunung Sinai. Menahan tubuhnya, tongkat biasa. Tuhan gak bertanya gini, lu bisa apa Musa? Kamu punya apa yang lebih hebat? Enggak. Yang dipunya apa yang ada. Apa yang ada yang sederhana itulah yang Tuhan pakai. Bukan yang tidak ada. Kalau kita memang batasannya kemampuan 10, Tuhan gak tanya, aku minta 15. Enggak. Yang ada tongkat biasa, tongkat yang bengkok, ya itu. Lempar ke dalam tanah. Jadi ular loh. Dan ular itu menang, menelan semua. Ularnya ahli sihir. Sampai itu bisa belah laut loh tongkat.
Dengan apa yang ada. Apa yang ada pada kita. Itu kalau kita serahkan menjadi di tangannya Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Tongkat Musa, tongkat kayu biasa menjadi tongkatnya Allah. Coba Anda cek di Alkitab. Tongkat Musa itu kembali berubah disebutnya menjadi tongkatnya Allah. Tongkatnya Allah. Kenapa? Udah diserahkan ke Tuhan. Kemampuan kita biasa. Tapi ketika kita libatkan Tuhan. Aku mau hadapi dengan Allah. Aku percaya dengan Allah. Kita yang biasa itu berubah jadi luar biasa. Yang luar biasa siapa? Tuhan dong. Tuhan. Yang di sini mesti dirubah. Mindset kita dirubah. Itu kan namanya mentalitas. Jadi apa yang kita percaya dalam diri kita, yang kita hitung dalam diri kita. Ya, yang kita yakin dalam diri kita, itu menjadi mentalitas. Apa yang kita percaya dalam diri kita, itu menjadi jati diri kita. Kalau kita terus berkata gini, aku lemah, aku bodoh, aku udah bisa sukses. Itu akan jadi jati dirimu loh. Itu jadi mentalitasmu loh. Jalani hidup bukan dengan mentalitas kita, mentalitasnya dengan Allah. Pokoknya dengan Allah kita hadapi. Nah ini yang mesti diperbaiki. Saya nggak tahu ya, Anda sekarang sedang dalam battle peperangan seperti apa? Yang menekan hidupmu, yang sedang menindas hidupmu itu apa? Mungkin dalam dirimu berkata gini, mentalmu berkata gini, aku pasti kalah kayaknya. Nah ini mesti dirubah loh. Anda mulai datang sama Tuhan. Karena yang kita renungkan terus dalam diri kita, yang kita pikirkan, kita hitung-hitung dalam diri kita, itu sama dengan mentalitas, itu jadi mentalitas, itu jadi jati diri. Cara berpikir kita, terus kita berpikir, aku gini, jadi mentalitas. Nah makanya cara berpikir, tadi kan coba lihat sedikit sebelumnya. Tadi Amsal kan berkata gini, apa yang kita pikirkan dalam hati kita, kita jadi seperti itu. Nah kata cara berpikir kita terus tentang diri kita, itu sama dengan mentalitas, itu sama dengan jati diri nanti jadinya dalam KBBI. Itu kan persoalannya. Mentalitas kita, ya jadi kita seperti itu. Nah kita kembali kepada yang tadi, bahwa seharusnya ini yang terjadi dalam hidup kita. Setiap orang percaya itu seharusnya memiliki hidup yang luar biasa. Mari cari jawabannya. Tetapi kenapa hidupnya kita biasa-biasa saja? Padahal yang kita percayai, yang kita imani, di mana kita berdoa kepada Dia itu Tuhan yang besar. Kita nggak ragu, kalau Musa ditolong sama Tuhan, kita pun bisa ditolong sama Tuhan. Di padang gurun mereka bisa dipelihara. Harusnya Tuhan yang sama, yang kita percaya sama, bisa juga pelihara kita. Harusnya dampak kepercayaan kita itu membuat kita mengalami hidup yang luar biasa. Sebab yang kita sembah, kita percaya, itu Tuhan yang besar dan luar biasa. Tapi kenapa kita biasa? Coba lihat ini, problemnya sebetulnya bukan pada potensi yang kita punya. Setiap kita potensinya beda-beda ya. Ada yang potensinya 10, ada yang 15. Mungkin kita cuma 5, gak usah minder. Tuhan tuh gak pernah bertanya soal kemampuan kok sama kita. Kalau kemampuan, Tuhan tuh lebih mampu dari kita. Makanya Tuhan gak butuh itu. Justru urusan sama Tuhan gak butuh kemampuan kita. Tuhan butuh apa? Kamu mau percaya gak? Gitu ya. Pagi ini kalau kita percaya, jadi problemnya bukan pada potensi dengan keadaan diri kita, tapi pada cara kita berpikir. Iman sebetulnya itu, pada mentalitas kita, apa yang kita pikir terus dalam diri kita, ya, yang kita hitung dalam diri kita, terus kita ngomong dengan diri kita, itu jadi mentalitas, itu menjadi jati diri kita. Kalau kita selalu berkata, aku memang gak bisa, tapi aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya Dia pegang tanganku. Aku percaya Dia tolong hidupku. No, itu loh kuncinya. Coba sama-sama kita baca. Karena waktu semakin terbatas. Lihat Mazmur 60 ayat 14. Sama-sama kita baca ulang sekali lagi. Biar dikuatkan iman kita. 1, 2, dan 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saya yakin pengalaman pemazmur Daud ini bukan cuma Daud saja mengalami. Harusnya kita juga mengalami. Daud katakan, ya pokoknya dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa.
Bukan karena potensi kita. Nggak usah bingung sama potensi kita. Karena Tuhan itu potensinya jauh lebih besar dari kita. Tuhan nggak lihat itu. Asal kita mau dengan Allah. Asal kita mau percaya. Yang Tuhan mau itu kan kita mau gitu loh. Mau nggak percaya? Mau nggak hadapi dengan Allah? Itu kan sederhananya. Kisah Daud mengalahkan Goliat dalam ayat ini. 1 Samuel 17 ayat 45 kalau kita baca. Daud ngomong gini sama Goliat, engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Baca di rumah 45 ya. 1 Samuel 17. Engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Aku menghadapi engkau dengan kuasa Tuhan. Dari sini kata dapat apa? Daud itu tidak ada takutnya. Raksasa yang besar dia pun berani berperang dengan dia. Kenapa? Jati dirinya dia kenal. Dia punya mentalitas yang mengenal dengan benar siapa dirinya. Dia tahu dia kecil, dia tahu dia gak punya kekuatan, dia ngerti itu. Tapi dia tahu dirinya bersama dengan Tuhan. Makanya kalau kita baca turun ke bawah 46 sampai 47. Hasil dia berkata, aku hadapi kau dengan kuasa Tuhan. Engkau pakai kekuatan pedang tombak lebih. Tapi aku pakai kekuatan Tuhan dengan Tuhan. Hasilnya apa? Kalimat-kalimat ini gak ada bimbang ragu. 46 dia berkata gini, hari ini juga, lihat kata-katanya. Karena dia kenal siapa dirinya, jati dirinya dengan Allah. Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Yakin hari ini aku menang. Iya kan? Dan aku akan mengalahkan kau. Yakin menang loh. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Tidak ada kata khawatir. Tidak ada mimik wajah menunjukkan dia ketakutan gemeter. Hari ini juga ngomong lagi dia. Aku akan memberikan mayatmu. Belum menang tapi yakin dia pasti menang ini. Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu, keren, bahwa Israel mempunyai Allah. Kita punya Allah yang besar. Terus dikatakan apa? 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, umat Allah tahu. Umat Allah ketakutan kan bersama Saul. Kenapa ketakutan? Daud luar biasa, dia biasa. Mentalitasnya. Dia merasa gak bisa, gak mampu. Dia hadapi pakai kekuatannya sih. Kita biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Saul takut. Dan supaya segenap jemaah ini tahu termasuk rajanya. Bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Saya ulang. Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, kekuatan dunia. Dan bukan dengan lembing, kekuatan dunia, kekuatan jasmania. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran atau peperangan. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganmu. Kalau Anda gak menyerah pada peperangan hidupmu, masalahmu pasti menyerah kepada saudara di dalam tanganmu, kata Alkitab. Kenapa? Peperangan itu punya Tuhan. Kenapa kita jadi luar biasa menang dalam peperangan? Peperangan Tuhan yang punya kok. Makanya hari ini gak ada kata lain. Percaya pada Tuhan. Saya ingin bawa sedikit sama saudara begini. Mentalitas dengan Allah seperti perkataan Daud. Dengan Allah kita akan lakukan perkara besar. Orang kalau lihat ini ada pada Daud. Itu seolah-olah itu self confidence. Tapi bukan, saya coret. Ini bukan kepercayaan diri. Orang lihat pede banget ya orang itu. Berani banget ya orang itu. Nekat banget ya itu orang itu. Ini bukan self confidence, memang kelihatannya beda tipis ya. Orang itu kalau dalam hidupnya selalu Tuhan pegang tanganku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Imannya penuh kepada Tuhan. Ketika dihadapi masalah, dia melangkahnya itu mantap. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Orang lihatnya apa? Sombong banget sih dia. Percaya diri banget sih. Itu bukan self confidence. Itu bukan percaya diri, salah. Itu adalah God confident. Itu kepercayaan kepada Allah. Orang percaya pada Allah, itu seperti percaya diri. Itu ada ayatnya dalam Roma 8:31. Ini God confidence. Saya kunci dengan ayat ini, saya baca ayat yang terakhir lalu kita berdoa. Sebab itu, kata Paulus, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang kesesakan, tentang aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, maut. Apa yang kita katakan dengan peperangan semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, jika Allah dengan kita, hasilnya apa? Siapakah yang akan melawan kita? Anda tahu jawabannya apa? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, Allah dengan kita, peperangan manapun gak bisa kalahkan kita. Ujungnya kita pasti tampil sebagai pemenang. Karena 37 ini katakan kita ini lebih daripada orang-orang menang. Tapi ingat, mayoritas banyak orang gak menang. Mayoritasnya banyak orang Kristen itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Mayoritas orang Kristen kalau kita lihat itu masih kadang-kadang, jujurlah. Saya kemarin bilang sama saudara, maunya si logika ini menolak statementnya Billy Graham. Masa sih cuma 15%, tapi ketika kita duduk diam kita merenung, benar juga. Kalau kita kenalan kita orang Kristen kita bandingkan, lebih banyak yang susah, lebih banyak stres, lebih banyak tertekan. Kalau kita lihat kebanyakan orang Kristen itu yang terjadi, lebih banyak yang tertindas daripada yang hore sukacita berkemenangan. Memang sedikit minoritas yang berkemenangan. Masih kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Rahasia kemenangan kita selalu menang dalam peperangan. Dapatkan ini, punya mentalitas pemenang. Bagaimana mentalitas pemenang? Bersama dengan Tuhan. Isi diri kita, pikirkan dalam diri kita. Ada Tuhan yang berkuasa. Aku memang gak bisa, tapi aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Saya yakin kalau kita itu feedbacknya begini. Ada Tuhanku yang besar, Tuhan di pihakku, aku pasti menang. Nah ini jadi jati diri kita tanpa sadar. Orang lain bimbang, kita gak bimbang. Orang lain takut, kita percaya karena kepada Allah. Saya berdoa, tidak ada yang menyerah dalam peperangan pagi ini. Asal Anda percaya pada Tuhan, Tuhan jadikan saudara lebih daripada pemenang. Mari kita sama-sama berdoa.